Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya adalah Java Halu Coffee campuran antara black honey dan espresso, bahan untuk espresso. Jadi ini luar biasa. Sedap. Kita bahas soal apa Pak? Bahas soal kunjungan perusahaan teknologi, bos-bos perusahaan teknologi global ke Indonesia. Jadi baru-baru ini ada kunjungan dari bos Nvidia, kemudian bosnya Apple, kemudian bosnya Microsoft malah kemarin ya. Anyway, kalau kita lihat ya, kita perhatikan dari perusahaan 10 perusahaan dunia, ini perusahaan-perusahaan yang masih ada di top of the world ya. Sebentar saya tunjukkan ya, ini urutannya. Nah ini ya, ini adalah daftar perusahaan yang paling atas di dunia tergantung dari market capitalization-nya. Ini saya ambil hari ini nih, saya buka hari ini. Jadi kalau dilihat di ini ya, yang pertama itu adalah Microsoft dengan nyaris berapa nih? 3 triliun ya, 3 triliun. Apple, Nvidia. Jadi ini yang sudah menguji Indonesia adalah Nvidia, Apple, Microsoft, Google belum. Aramcom nih, ini kayaknya mungkin nggak ya, bensin lagi minyak. Amazon belum, Facebook dulu udah ya. Ini belum ya. Berkshire Hathaway belum, Eli Lilly belum, TSMC belum nih ya, Public Semiconductor, Tesla, Elon Musk, udah ya, Elon Musk belum ya, orang Indonesia, Elon Musk udah ke Indonesia belum sih? Yang sudah tuh Indonesia malah ke Elon Musk ya. Balik lagi, seneng nggak dengan perusahaan itu datang ke Indonesia? Sebetulnya saya punya mixed feelings ya, ada senang dan tidak senangnya. Yang pertama senangnya ya tentu saja saya perusahaan teknologi maksudnya ini terlibat menjadi bagian dari radar dunia tuh senang, karena ini adalah salah satu mimpi saya ya di tahun entah tahun kapan ya. Tetapi on the other hand, sisi lain adalah sedihnya adalah ini perusahaan-perusahaan ini hanya menjadikan kita sebagai pasar ya. Mereka tidak belum melihat kita dapat berkontribusi di dalam ekosistem mereka. Ya jadi itu. Nah, meskipun yang kemarin-kemarin itu kan janji-janji ya, mereka akan melakukan investasi di Indonesia, Nvidia, Apple, Microsoft dan seterusnya akan janji ya melakukan begitu. Tapi yaitu kalau saya janji is janji, jadi belum percaya sebelum terlaksana. Show me the money. Itu ini saya mantra saya. Show me the money. Buktikan dulu gitu ya. Ini tadi statistiknya tuh adalah menunjukkan posisi perusahaan tersebut. Nah sekarang saya tunjukkan posisi Indonesia sebentar. Nah ini saya lanjutkan ya. Ini posisi Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat ini Indonesia itu sekarang jumlah penduduknya adalah 276 juta orang. Kemudian jumlah mobile phone-nya pengguna handphonenya tuh 353 juta. Ini untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu banyak yang memiliki 2 handphone ya, 2 handphone. Internet users 212 juta. Perhatikan angka-angka ini ya. Ini Indonesia saat ini. Kalau kita bandingkan ya dengan seluruh katakanlah penduduk Singapura itu paling 7 juta. Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan ini ya, yang 200 juta internet users, apalagi kalau penduduknya ya. Tapi ini yang sudah pasti menjadi pasar pengguna handphone, pengguna apa tuh 200 juta. Jadi ini pasar bagi perusahaan-perusahaan teknologi itu ya, adopsi teknologinya luar biasa. Ini adalah pasar ya. Meskipun kalau kita lihat ini adalah handphone ya, bukan notebook ya. Tapi ini ada juga nih komputer, notebook segala macam ya. Jadi pasar ya berapa persen dari sini ya pakai gitu. Jadi ini kita akan menjadi pasar bagi semua ya, semua perusahaan tersebut ya. Mulai dari Apple, Intel, Nvidia dan seterusnya ya. Balik lagi. Jadi ini untuk menunjukkan apa?
Kita tuh pasar, makanya mereka tertarik ya, makanya perusahaan-perusahaan teh ini tertarik masuk ke Indonesia ya, karena orang Indonesia itu adopsi teknologinya besar, jadi kita tuh belanja untuk mereka. Problem saya dengan para perusahaan besar ini adalah mereka belum menjadikan kita menjadi bagian dari kontribusi di perusahaan mereka. Artinya apa? Produk mereka yang dikembangkan oleh orang Indonesia di dalam produknya mereka. Ada berapa juta orang developer Indonesia di perusahaan-perusahaan tersebut, di Apple, di Microsoft. Ada sih, saya yakin ada orang Indonesia ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah itulah ya kita itu Indonesia ini tidak dikenal sebagai negara yang menghasilkan teknologi. Padahal kita menghasilkan, we do gitu. We are good, tetapi apa? Mereka belum percaya emang Indonesia bisa apa gitu. Jadi yang mereka tawarkan adalah satu, pasar. Yang kedua mungkin mengembangkan aplikasi dengan menggunakan produk mereka. Ya, yang artinya mereka jualan produk mereka ya. Nah kita mengembangkan aplikasi di atasnya. Kita nggak mau, kita ingin menjadi bagian dari ekosistemnya gitu. Jadi dengan kata lain kita ikut bagian deh dari produk mereka, produk atau service mereka. Kita jangan hanya dijadikan pasar aja. Misalnya kita bicara tentang TKDN ya, kandungan dalam negeri ya. Kandungan itu ada berapa secara total, kalau kita hitung ada berapa di dalam produk itu. Nah, jadi itulah yang menjadi apa ya, semacam benchmark ya, bahwa kita ikut terlibat dari situ. Gitu ya. Jadi di satu sisi saya senang, tapi di sisi lain saya khawatir bahwa kita hanya dijadikan pasarnya, tidak ada komitmen apa-apa dari mereka untuk menjadikan itu. Di sisi lain mereka pun tidak paham ya, menurut saya belum paham bahwa Indonesia ini we can be part of them gitu. Jadi kita tuh bagi mereka tuh sangat menguntungkan sebetulnya kalau kita menjadi bagian dari mereka, karena kita menjadi resources yang luar biasa. Sama halnya dengan India, Cina gitu ya. India sudah menjadi bagian dari mereka karena dalam perusahaan mereka link dengan India karena mereka tahu bahwa India SDM hebat-hebat. Cina mereka takut ya, nanti dicuri ya intellectual property-nya, haknya ditulis dengan Cina dan seterusnya. Maka mereka masih setengah hati berdialog dengan Cina. Bahkan saat ini Amerika dengan Cina berantem, perang ya, nggak boleh kerjasama gitu. Jadi kalau saya kerjasama, Anda kerjasama dengan kami ya, jangan kerjasama dengan Cina. Ini kata perusahaan Amerika gitu ya. Jadi gitu ya gitu. Nah kita bilang mari gitu, tapi ginilah ya. Tapi jadikan kita bagian dari Anda. Tentu saja mereka akan challenge. Emangnya lu bisa? Can you do it? Yes, we can. Kalau saya ambil bodonannya tuh gini ya. Hey, kami ini juga graduate lulusan perguruan tinggi di Anda juga, di tempat-tempat Anda juga. Lulusannya bukan hanya S1, S2, S3 gitu. Jadi yang kerja di perusahaan Anda itu lulusannya kadang-kadang S1 di perusahaan Anda. Saya itu S3 dari kampus yang sama gitu ya, kerja di perusahaan Anda gitu. Wah, tapi itu kan hanya akademik theoretical, enggak juga gitu. Kami juga bisa ya, sama seperti yang lain-lainnya juga. Jadi otak kami ini keren gitu ya. Skill kami, tangan kotornya juga keren gitu. Hanya Anda tidak kenal kami. Nah, problemnya tidak kenal kenapa? Karena kalau perusahaan besar datang ini ke Indonesia, ketemunya saya dengan pejabat, tidak dengan playersnya. Jadi mereka nggak ketemu dengan coder, hackers, crackers, yang mengembangkan produk and servicesnya, engineersnya, Anda nggak kenal. Jadi ini mah perasaan Pak Budi aja karena nggak kajakan ya, sakit hati ya, enggak gitu. I don't need spotlight, saya nggak tertarik dengan itu. Tapi ini adalah realitas gitu ya. Kalau hanya ketemu gitu ya janji-janji, ketemunya ya janji-janji saja gitu. Apakah ketemu dengan pejabat penting? Penting juga ya, penting juga. Nah tapi lagi-lagi pentingnya apa? Karena mereka akan melakukan investasi, ya permudah. Aturannya dipermudahlah oleh aturan negaranya dibuat mudah melakukan investasi, mereka membuat perusahaan Indonesia. Tapi jangan salah juga ya, permudah juga untuk orang Indonesia yang akan mengerjakan hal yang sama di Indonesia gitu ya. Jadi jangan hanya karpet merah digelar untuk perusahaan asing, tapi jangankan karpet merah digelar untuk kita, dipasangin preman malah gitu ya di jalannya. Kalau mereka mari datang, kalau kita hey cepai dulu ya. Demi menjaga persahabatan kita 100 dulu bang. Aduh gitu ya. Jadi balik lagi. Nah, iya kan ya
Pak Budi memang nggak dilibatkan dengan pertemuan-pertemuan itu, tidak gitu, dan tidak nyari juga sih. Ya mungkin saya nggak penting-penting amat gitu ya bagi mereka gitu. Meskipun saya banyak komunitas yang real di dunianya itu, tapi ya itu tidak dilibatkan. Mungkin nggak dianggap nggak penting ya, dan memang mungkin tidak penting atau sudah terlalu tua ya, has been gitu ya. But I can assure you, I'm still part of the environment gitu ya. Jadi I just don't know them that much gitu. Teman-teman saya yang di luar negeri udah pada pensiun juga sih ya. Jadi yang muda-muda saya nggak kenal. Ya karena tadi ya environmentnya nggak kenal. Tapi ini cerita ini kan sudah lama juga sebetulnya ya. Contoh dulu ya, dulu kalau kita dilibatkan dalam komunitas dunia zaman global, ini orang-orang Indonesia dipilihin sama IBM misalnya. Ini zaman dulu ya. Tahun 70-an lah ya, zaman duluan yang menguasai dunia kan waktu itu secara computing IBM ya. Jadi orang Indonesia yang pintar-pintar diambilin. Tapi bukan dijadikan untuk pengembangan produk IBM, tapi jadikan salesnya IBM. Jadi kalau jual kan harus tahu juga ya. Cara teknologi kan harus tahu. Kalau enggak ada, ini orang yang jualnya aja nggak ngerti teknologi. Nah itu ya, jadi kita tuh selalu dijadikan pasar, jadiin sales gitu, tapi tidak dijadikan bagian dari pengembangan teknologi. Mari kita lah ikut mengembangkan teknologinya. Dengan menunjukkan kepada mereka dan komitmen mereka kepada kita tuh dalam bentuk itu juga melibatkan kita di dalam product development mereka. Anyway, ada banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan karena saya banyak terkait dengan NDA ya, non-disclosure agreement yang dengan perusahaan-perusahaan ini, sehingga saya nggak bisa cerita. Tapi we are part of these big companies ya, involvementnya ada banyak gitu, di belakang saya juga ada banyak. Tapi ya itu tadi gitu ya. Nah, akibatnya apa? Banyak orang yang mengatakan, Pak Budi, kita tuh dikadalin, misalnya investasi perusahaan di Indonesia, perusahaan tersebut di Indonesia tuh kecil dibanding misalnya investasi mereka di Vietnam. Iya, maksud saya ini bukan kadal mengkadali ya, tetapi memang negara di luar sana itu akan memberikan kemudahan lebih banyak dibanding kita gitu. Jadi as a company sebagai perusahaan, kalau saya ditawarin misalnya, Misalnya saya ini orang Amerika katakanlah ya, ditawarkan antara Indonesia dan Vietnam. Indonesia menawarkan masuklah ke sini bebas kemudahan. Vietnam misalnya bilang bebas pajak 10 tahun kalau kamu set up perusahaan di sini. Terus berikutnya lagi saya kasih potongan gini ini itu. Saya kasih lahan di sini. Ya saya tentu saja pindah ke Vietnam lah ya. Nggak di Indonesia tadi ya. Nah, itu ini salah satu contoh. Bahkan bukan hanya gitu. Misalnya pemerintah Vietnam bilang, oke, saya invest juga $1 juta. Kalau kamu taruh 10 juta, saya taruh 1 juta. Atau bahkan malah 50-50. Kamu taruh 5 juta, saya taruh 5 juta gitu. Ya yang kayak gitu di urusan pemerintahan itu ya. Kalau dari segi SDM, Vietnam sama Indonesia emang jagoan mana? Saya masih bisa kalau Vietnam ya, saya masih bisa compete ya Indonesia dengan Vietnam. Saya masih punya kepercayaan yang tinggi Indonesia bisa melawan Vietnam kalau dari segi hanya SDM-nya aja ya, kemampuan ininya aja, maksudnya skill dan otak ya. Tapi kalau dari segi ekosistemnya, nah boleh jadi mereka lebih mudah. Saya juga pernah bantuin ya, ada perusahaan perusahaan asing yang membuat setup, perusahaan teknologi yang membuat setup perusahaan di Indonesia, susah setengah mati gitu ya. Karena bagi mereka kan jaganya intellectual property ya, kepemilikan perusahaan tuh can we open a company 100% owned by me? Saya bilang nggak bisa, aturan Indonesia tidak memungkinkan gitu. Anda harus ada partner di Indonesia dan seterusnya gitu. Nah berarti Anda harus punya orang kepercayaan di Indonesia. Kenapa dia pengen punya 100%? Karena dia ingin menjaga intellectual property-nya. Yaitu kalau di orang-orang asing kan gitu, IPR itu intellectual property itu satu yang paling utama gitu ya. Nah itulah yang itulah sebabnya mereka juga agak sulit pergi ke Cina. Dan mungkin ke Vietnam juga agak ragu-ragu ya. Sri Lanka mungkin baik ya, tapi Sri Lanka negaranya lagi agak kacau ya. Kasihan Sri Lanka. Anyway, balik lagi ke kita. Kenapa ke Indonesia? Kenapa nggak ke Malaysia, ke Singapura? Market kita gede, Mas Bro. Pasar kita, we are right in the market gitu. But can you develop things? Yes, of course. Kita kan 270 juta orang. Pasti banyak orang yang pinternya lah ya, kalau di 1% ya, 1% dari 270 juta 2,7 juta. Oke, 0,1 200 ribu nggak lebih banyak dari pegawainya Anda kan, sama. Jadi sebetulnya ya itu ya. Anyway, orang-orang Indonesianya banyak di luar negeri, Pak Budi, nanti karena dia bisa kerja di luar negeri dengan gaji yang bagus dan ini ya bisa jadi nggak apa-apa juga, kayak pemain bola kalau di Indonesia liganya kurang bagus ya pergilah ke luar negeri main volley, sama juga ya gitu. Nah
Anyway, balik lagi ke ini tadi. Jadi saya punya mixed feelings tentang kunjungan tadi ya, kunjungan top management. Saya khawatir ini hanya menjadi bagian dari public PR ya, public relations, some kind of plot gitu aja untuk menjaga citra perusahaan ya, komitmen kepada negara-negara seperti Indonesia karena menjaga pasarnya, juga membuat kemudahan sehingga mereka tidak kena pajak yang terlalu berlebihan karena kita menerapkan TKDN atau apa ya, sehingga mereka tidak dikenai penalti gara-gara itu. Ya mari kita diskusikan ya. Ya itu ya. Jadi tetapi bagi saya itu masih sebatas pada keinginan aja ya. Keinginannya bagus, tapi mari kita lihat keinginan tersebut di follow up dengan tindakan nyata. Show me the money. Mari kita lihat ya. Jadi gitu ya. Semoga ya memang kejadian lah. Mari kita diskusikan ini lebih panjang lebar. Let's talk about it. Mohon maaf kalau ini kesannya kayak apa ya, gripe itu apa ya? Keluh kesah ya, ngomel ya, bukan gitu maksudnya gitu. Daripada Anda ngelihat komentator orang lain yang tidak bergerak di bidangnya. I am in this field, I am part of this industry. Saya tahu bagian dari ini. Mungkin orang-orang banyak yang di industri itu nggak mau marah ya, takut kecoel segala macam, takut ini. But I am part of this business. This is my field, and this is my country. Indonesia is my country. This is our market is ours gitu ya. Let's share it with you together. Jadi semangatnya adalah semangat kebersamaan ya, membangun dunia, bukan hanya membangun Indonesia, tapi kita membangun dunia. Let's contribute to society, to the world gitu. Jadi kita juga punya mimpi yang tinggi-tinggi juga. Kita mau juga diajakin pergi ke ruang angkasa, mau juga. Crazy enough, yeah, we can find crazy Indonesians, many crazy Indonesians who want to contribute to this society. Jadi susah juga ngerti sampai ke ini, kesel. Anyway, ngopi-ngopi dulu ya. Ya, oke. Nanti udah kepanjangan ngomong. Oke. Tenang. Ini soalnya saya juga ini lagi harus bereskan pekerjaan saya, urusan dengan mahasiswa dulu, setup repository makalah mahasiswa, dan ini bahas buku tentang cryptocurrency exchange ya. Pak Budi ini kebanyakan ngopi ya, jadi ngomongnya kemana-mana. But yang penting kita sehat semuanya gitu ya. Ini karena kita sudah melewati COVID, mudah-mudahan kita selamat dan tidak kembali kepada masa-masa susah itu. Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.